kompleksometri adalah titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks, dan reaksi kompleks yang terbentuk ini dianggap sebagai reaksi asam basa Lewis, dan ligan yang sebagai basa dengan menyumbangkan suasana elektronnya kepada kation. Dari standar sekunder larutan natrium eta 0,05 m. Sebanyak 18,61 gram natrium eta dilarutkan dengan menggunakan Aquades hingga dicukupkan sampai 1000 ml, lalu dikocok homogen. Saya Amerika Putriana Ziska, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan indikator. Pada indikator EBT dilakukan dengan cara menambahkan EBT dan NaCl kering yang dicampurkan dengan perbandingan 1:100. Kemudian pembuatan indikator mureksid yang dicampurkan antara mureksid dan NaCl kering dengan perbandingan 1:100. Dan larutan dapar salmiak yang dilakukan dengan menambahkan 70 gram NH4Cl yang diencerkan dalam 200 ml NH4Cl 75%, kemudian diencerkan dengan Aquades sebanyak 100 ml. Lalu diukur pH yang ditambahkan NH4OH 25% sampai pH diketahui. Cara kerja pembakuan Na2-eta 10 ml larutan MgSO4 7H2O, lalu diatur pH-nya dengan rentang 9-10, kemudian ditambahkan dengan 2 ml larutan dapar salmiak, lalu ditambahkan 50 mg indikator EBT, lalu dititrasi dengan larutan Na2-eta 0,05 m sampai terbentuk warna biru. Terima kasih. Penetapan kadar 1. Kalsium laktat atau titrasi langsung. Larutan sampel kalsium laktat dipipet sampai 10 ml. Diatur pH sampai pH lebih dari 12. Tetapan dengan penambahan NaOH 4N, kemudian ditambahkan 50 mg indikator mureksid. Titrasi dengan larutan NaEDTA 0,05 ml hingga menjadi perubahan warna dari merah menjadi violet. 2. Merkuri klorida atau titrasi kembali dipipet sampai 10 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer, diatur pH 9-10, kemudian ditambahkan 2 ml buffer salmiak ditambah 50 mg indikator EBT, tambahkan EDTA 0,05 m sampai terjadi warna biru. Catat volume, kemudian tambahkan EDTA 0,05 m sebanyak 10 ml lagi. Kelebihan EDTA dititrasi dengan larutan baku MgSO4 7H. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Sandra Putri. Di sini saya akan membahas terkait pembahasan reaksi kompleksometri. Nah, reaksi kompleksometri dapat diaplikasikan sebagai teknik volumetri. Reaksi ini mencapai keseimbangan dengan cepat untuk setiap penambahan titran. Nah, titrasi kompleksometri ini berlangsung dengan bolak-balik atau reversibel. Nah, titrasi kompleksometri ini ke arah pembentukan kompleks logam disertai pelepasan H+. Nah, bila keasaman larutan tinggi, pH rendah, maka kompleks akan terdisosiasi dan keseimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nah, sedangkan bila larutan terlalu alkalis atau pH-nya tinggi, maka kemungkinan akan terbentuk endapan hidroksida dari logam yang bersangkutan. Oleh karena itu, titrasi dilakukan pada pH tertentu di mana kompleks stabil atau tidak terjadi endapan hidroksida. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan baper atau pH tertentu terkait stabilitas kompleksometri. Nah, mungkin sekian yang dapat kami bahas dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.